Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Desvi Amalia. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Jelang UTBK yang akan berlangsung Senin besok, Universitas Brawijaya sudah mempersiapkan dengan maksimal semua kebutuhan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2023. Pengawas gedung, jaringan, internet hingga lahan parkir sudah siap untuk mensukseskan UTBK 2023. Kesiapan tersebut ditegaskan oleh Koordinator Perencanaan Akademik dan Kerjasama UB, Heri Prawoto. Menurutnya, tim UB sudah melakukan pengecekan gedung, ruang ujian, jaringan internet hingga lahan parkir untuk peserta. Hingga saat ini, UB sudah siap untuk melaksanakan UTBK yang akan berlangsung mulai Senin 8 Mei hingga Minggu 14 Mei 2023. Satu hari menjelang UTBK 2023, Universitas Brawijaya menyatakan kesiapan 100% untuk berbagai hal yang dibutuhkan selama UTBK. Kesiapan gedung dan lokasi ujian hingga jaringan internet dan kantong parkir menjadi perhatian Universitas Brawijaya dalam mempersiapkan UTBK 2023. Hingga hari ini, seluruh gedung dan lokasi ujian sudah diperiksa dan diberi tanda spanduk untuk memudahkan peserta. Jaringan internet juga menjadi perhatian dengan berkoordinasi langsung secara intensif dengan pihak STI UB. Untuk mengantisipasi ribuan peserta yang akan mengikuti ujian, pihak UB juga sudah mempersiapkan lahan parkir di Filkop dan Fakultas Peternakan UB. Jadi kita sudah satu mensurvei seluruh ruangan, dua kita sudah ngetes jaringannya, tiga kita sudah melakukan briefing pada pengawasnya, kita sudah koordinasi dengan tim TIK dan juga semua perizinan di semua kampus sudah kita berikan. Jadi maksudnya kita sudah menyampaikan ke seluruh sivitas akademika UB bahwa di tanggal 8 sampai tanggal 14 adalah pelaksanaan UTBK, ditambah lagi untuk memudahkan pelaksanaan UTBK, perkuliahan untuk seluruh jenjang adalah dengan daring. Koordinator Perencanaan Akademik dan Kerjasama UB, Heri Prawoto menjelaskan UB sudah mempersiapkan sebanyak 550 pengawas yang akan bertugas di 16 lokasi UTBK. Dari 16 lokasi tersebut masih akan terbagi dalam 61 ruang ujian yang akan berlangsung mulai Senin esok 8 Mei hingga 14 Mei. Para pengawas berasal dari tenaga kependidikan yang ada di fakultas akan bertugas melayani dan mengawasi jalannya ujian tulis tersebut mulai Senin pekan depan. Para pengawas juga sudah mendapatkan pembekalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2023 akan berlangsung mulai Senin 8 Mei 2023 selama 1 minggu. Untuk mensukseskan kegiatan nasional tersebut, Universitas Brawijaya sudah mempersiapkan sarana dan tugas pengawas yang akan bertugas. Sebanyak 550 pengawas sudah dipersiapkan oleh UB yang akan dibagi dalam setiap ruang ujian selama pelaksanaan UTBK. Para petugas pengawas UTBK berasal dari setiap fakultas yang ada di Universitas Brawijaya, telah mendapatkan pembekalan mengenai tugas dan fungsinya. Selain itu, panitia juga membekali pengawas dengan aplikasi khusus untuk mempermudah tugasnya. Saat ini, di semua lokasi tempat UTBK, panitia telah memasang spanduk dan papan informasi yang akan memudahkan bagi peserta ujian tersebut. Jadi kita sudah mempersiapkan di sekitar 550 pengawas untuk pelaksanaan UTBK tahun 2023 yang terdiri dari 16 lokasi dan terdapat sekitar 61 ruang yang digunakan di UB. Dari itu kita mendapatkan petugas itu dari fakultas masing-masing yang mengawas. Tetapi untuk yang direktorat kita melakukan tambahan petugas dari Fikes, dari FKH yang lokasi tidak ditempati ujian.
Jadi hampir semuanya memang tenaga kependidikan yang dilibatkan untuk mengawas UTBK di Universitas Brawijaya. Untuk mendukung kelancaran selama ujian tulis berbasis komputer di Universitas Brawijaya, pihak kampus membuat kebijakan untuk melakukan perkuliahan secara daring. Hal itu ditegaskan oleh Koordinator Perencanaan Akademik dan Kerjasama Heri Prawoto. Menurut alumni via UB ini, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan semua fakultas agar perkuliahan pekan depan dilakukan secara daring. Kebijakan ini diambil agar pelaksanaan UTBK dapat berjalan dengan lebih lancar dan suasana kampus lebih tenang. Dengan kondisi tersebut, diharapkan peserta UTBK dapat fokus dalam melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi tersebut. Proses perkuliahan pada pekan depan mulai Senin 8 Mei hingga 14 Mei di Universitas Brawijaya akan berjalan secara daring. Kebijakan ini diambil untuk menyukseskan kegiatan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang berlangsung selama sepekan. Kebijakan ini sudah disosialisasikan kepada semua fakultas dan mahasiswa agar tidak mengganggu proses kegiatan perkuliahan. Universitas Brawijaya akan menjadi lokasi dari UTBK yang tersebar di 16 lokasi di dalam kampus UB. Kita sudah menyampaikan ke seluruh sivitas akademika UB bahwa di tanggal 8 sampai tanggal 14 adalah pelaksanaan UTBK. Ditambah lagi untuk memudahkan pelaksanaan UTBK, perkuliahan untuk seluruh jenjang adalah dengan daring. Sebagai kampus yang ramah disabilitas, Universitas Brawijaya sudah mempersiapkan gedung dan ruang ujian khusus yang ramah bagi disabilitas. Menurut Heri Prawoto, lokasi gedung tersebut berada di Fakultas Fisip lantai 1, sehingga memudahkan bagi penyandang disabilitas yang menjadi peserta UTBK 2023. Heri mengaku sudah mengecek lokasi gedung dan memastikan memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti ujian tulis tersebut. Diharapkan dengan sarana ini penyandang disabilitas tidak ragu untuk melaksanakan ujian di Universitas Brawijaya. Sebagai kampus yang ramah disabilitas, Universitas Brawijaya sudah mempersiapkan lokasi ujian bagi penyandang disabilitas selama UTBK 2023. UB menyiapkan satu gedung yang berlokasi di lantai 1 Fisip UB untuk memudahkan peserta UTBK 2023. Lokasi gedung tersebut sudah dilengkapi dengan akses yang memudahkan pergerakan penyandang disabilitas dari area parkir hingga menuju ruang ujian. Selain itu, petugas yang berhak juga akan membantu jika penyandang disabilitas mengalami kesulitan akses selama berkegiatan di UB. Diharapkan dengan sarana ini akan mempermudah penyandang disabilitas untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi yang menjadi pilihannya. Itu kita tempatkan satu tempat yang memang mudah untuk diakses di lantai 1, tempatnya landai, nggak perlu turun mobil, yang memang agak jalan sedikit untuk menuju ke kelasnya. Jadi kelas yang tidak naik lantai, kemudian tempatnya memang mudah kita siapkan di gedung fisik untuk melakukan proses itu. Walaupun secara fisik kita akan lihat nanti apa betul disabilitasnya seperti apa, karena kita belum tahu person, hanya berdasarkan data. Kita membuat sentral bagi yang memang mengajukan disabilitas, itu sistem langsung sudah otomatis mengumpul di satu tempat yang sama. Walaupun tanggalnya berbeda ataupun waktunya jamnya berbeda, dia pasti akan ditempatkan di ruang itu yang memang sudah kita plot untuk yang disabilitas. Personel Batalion Infanteri 527 Baladipia Yuda melakukan pendekatan teritorial dengan berkunjung ke sekolah di distrik Ardide, Papua untuk ikut mengajar. Kegiatan ini bekerja sama dengan Koramil Ardide, Papua. Letnan 2 Infanteri Aryo Kuncoro beserta 14 anggota dengan membagikan sarana belajar berupa buku kepada pihak sekolah dan siswa. Kegiatan ini menurut Ari merupakan yang pertama karena sebelumnya pihak sekolah tertutup dengan kehadiran Satgas.
Namun dengan pendekatan yang humanis, kehadiran Satgas TNI dapat diterima oleh masyarakat dan pelajar sekolah. Personel Batalion Infanteri 527 Baladibya Yuda melakukan pendekatan teritorial dengan berkunjung ke sekolah di distrik Aridede, Papua untuk ikut mengajar. Kegiatan ini bekerja sama dengan Koramil Aradide, Papua. Letnan 2 Infanteri Aryo Kuncoro beserta 14 anggota dengan membagikan sarana belajar berupa buku kepada pihak sekolah dan siswa. Kegiatan ini menurut Ari merupakan yang pertama, karena sebelumnya pihak sekolah tertutup dengan kehadiran Satgas. Namun, dengan pendekatan yang humanis, kehadiran Satgas TNI dapat diterima oleh masyarakat dan pelajar sekolah. Desa Mangliawan di Kabupaten Malang merupakan desa yang dikelilingi oleh sumber mata air. Menurut Kades Mangliawan Muhammad Jai, setiap dusun di desanya memiliki sumber mata air. Dalam FGD Sekolah Keragaman, Muhammad Jai mengaku pihak desa dan masyarakat memiliki berbagai nilai luhur yang menjaga mata air. Dengan potensi tersebut, pihaknya menjaga keharmonisan masyarakat dengan menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan mampu memberikan kehidupan bagi warga desa dan masyarakat lainnya. Desa Mangliawan yang berada di Kabupaten Malang memiliki berbagai potensi alam. Salah satunya adalah sumber mata air yang melimpah. Saat ini, hampir di setiap dusun terdapat sumber mata air yang memberikan manfaat melimpah bagi kehidupan warga sehari-hari. Selain warga, keberadaan air yang ada juga memberikan manfaat bagi warga di Kota Malang melalui air pump. Untuk itu, pihak desa bersama warga menjaga kelestarian sumber mata air yang ada dengan berbagai norma dan nilai luhur warisan dari para pendahulu. Keberadaan sumber mata air perlu dijaga agar tidak rusak atau lingkungannya tercemar. Inilah yang menjadi salah satu keragaman dan keharmonisan kehidupan dengan alam yang terjadi di Desa Mangliawan. Desa kami dikelilingi oleh air. Bahkan di setiap dusun ada air. Itu di desa kami. Alhamdulillah juga air di desa kami ini bukan dirasakan di desa kami, juga dirasakan di Kabupaten Malang, khususnya yang paling besar digunakan di Kota Malang. Mungkin termasuk DUB kali sendiri, ya, kali sendiri. Ya. Karena usahakan pakai air yang dari negeri. Karena apa? Ini memang ada historisnya sendiri. Karena air mendidih ini menjadi rujukan dari manapun, dari masyarakat manapun. Bahkan dia ingin cari jodoh harusnya pakai air mendidih. Makanya mahasiswa kalau ingin cari jodoh ambil dulu air mendidih. Seperti itu. Juga ini jangan jauh-jauh dari kalau mencari air. Di kami itu juga ada mata air juga 7 mata air ya, bukan 7 watt air ya, tapi ini juga ada 7 mata air. Nah, kalau ingin di mana air ada, alhamdulillah juga di saya itu inginnya kebersamaan, inginnya memelihara air itu. Direktur Indopol Ratno Sulistianto menyebut berdasarkan elektabilitas dan basis pemilih, saat ini terdapat 2 nama yang menguat untuk kandidat calon wakil presiden.
Dua nama tersebut adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa. Ridwan Kamil merupakan figur populer dengan basis pemilih Jawa Barat yang memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Dalam beberapa survei, nama Ridwan Kamil menunjukkan kenaikan elektabilitas. Sedangkan Hovifah juga merupakan nama yang populer dengan basis massa Muslimat NU yang sangat kuat. Bursa nama yang akan dipasangkan menjadi calon wakil presiden terus bermunculan. Dalam pengamatan Indopol, terdapat dua nama yang menguat dengan basis pemilih yang memadai. Pertama adalah nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas cukup baik dengan basis pemilih Jawa Barat yang merupakan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Kedua, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang juga merupakan Ketua Umum Muslimat NU dengan latar belakang Muslimat NU. Hovifah merupakan figur yang memiliki tingkat keterkenalan tinggi dengan elektabilitas yang memadai. Indopol menilai figur nama calon wakil presiden penting untuk memperkuat elektabilitas dari calon presiden. Kriteria ini yang masuk itu adalah pertama Ridwan Kamil. Hari ini di survei-survei terakhir, beberapa lembaga survei, Ridwan Kamil itu sudah pada posisi 5 besar gitu ya, atau setelah 3 besar capres itu gitu ya. Yang kemudian ini bersaing ketat dengan Sandiaga Uno. Ridwan Kamil kita tahu dia memiliki basis pemilih di Jawa Barat. Jawa Barat kita tahu bahwa adalah DPT terbesar begitu ya di Jawa, bahkan terbesar secara nasional gitu. Jadi Ridwan Kamil cukup menjadi figur yang sangat dibutuhkan oleh capres gitu. Namun kalau dilihat dari beberapa gerakan politik Ridwan Kamil hari ini, dia sudah masuk dalam Partai Golkar gitu ya. Dan ini agak susah untuk kemudian lepas dari itu. Kemudian yang kedua, selain basis pemilih, kedua figurnya adalah kira-kira Hovifah gitu. Hovifah kita tahu dia memiliki basis pemilih di Jawa Timur dan hampir mutlak gitu, kira-kira 70% NU, bahkan organisasi sayap NU ini mengendorse Hovifah gitu ya. Dia memiliki kekuatan basis pendukungnya di kalangan NU. Kriteria calon wakil presiden idaman yang akan dipasangkan dengan capres saat ini tidak hanya berdasarkan kepada elektabilitas, namun juga diharapkan mampu menopang logistik bagi pasangan tersebut. Sehingga pada saat ini figur yang muncul diharapkan mampu menjawab persoalan elektabilitas dan logistik bagi pasangan calon tersebut. Jika mendasarkan pada kriteria logistik paslon, maka nama Erick Thohir dan Sandiaga Uno menjadi dua nama yang menguat sebagai figur yang dapat diusung menjadi calon wakil presiden. Luasnya wilayah Indonesia dengan tahapan pemilu yang cukup panjang tidak dipungkiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menjalani pemilu 2024. Bursa nama calon wakil presiden pada Pilpres 2024 menjadi menarik karena tidak hanya bermodalkan elektabilitas, namun juga diharapkan sosok tersebut mampu mendukung logistik pasangan calon. Berdasarkan beberapa survei, jika mendasarkan pada kesiapan dukungan logistik, nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir menjadi dua nama favorit. Hal ini tidak lepas dari latar belakang sosok tersebut sebagai pengusaha sukses nasional. Tidak dapat dipungkiri, untuk menjalani tahapan pemilihan presiden dengan area yang luas di Indonesia, membutuhkan dukungan logistik yang tidak sedikit. Dalam pandangan Direktur Indopol, untuk Pilpres 2024, sosok idaman calon wakil presiden adalah sosok yang elektabilitasnya tinggi, namun mampu memberikan dukungan logistik. Hal lain terkait kriteria cawapres ini adalah modal finansial, gitu ya, modal finansial. Nah, kalau kita lihat dari beberapa survei itu di situ ada nama Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, gitu ya, kira-kira begitu ya. Ini salah satu figur yang mewakili memiliki modal modal finansial yang kuat, kira-kira begitu. Nah, terkait dengan basis ideologi, saya pikir ini memang penting, tapi bicara
bicara kemenangan gitu ya, ini faktor ideologis menjadi tidak utama. Saya pikir begitu, Mas Sidik. Jadi akan lebih dikalahkan oleh faktor basis pemilih atau elektoral, elektabilitas, dan faktor finansial. Kira-kira begitu kalau kita bicara kemenangan dalam politik. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Deswi Amalia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.